Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Alia Mas Said dan Thorik Halilintar. Rabu, 29 Januari 2024 kemarin, mereka baru saja menggelar tasyakuran 4 bulanan kehamilan anak pertama mereka. Tak hanya itu, momen spesial ini pun juga bertepatan dengan ulang tahun Thorik yang ke-26, yang tentunya menjadikan hari yang penuh berkah dan kebahagiaan. Lalu, seperti apa doa-doa yang dipanjatkan oleh ayah dan ibunda Thorik untuk kehamilan sang menantu Alia dan calon cucu keempatnya itu? Dan seperti apa pula ungkapan kebahagiaan Thorik lantaran tahun lalu diberikan istri dan tahun ini diberi kabar gembira dengan hadirnya calon buah hati. Lalu, bagaimana pula dengan Yura Yunita yang tampak hadir dalam acara tasyakuran 4 bulanan tersebut? Dan kejutan ulang tahun apa yang diberikan Yura untuk Thorik? Dan seperti apa pula cerita Yura saat menjalani ibadah umroh bersama Bumil, seperti Alia dan Mahalini yang menuai sebuah keajaiban. Di sisi lain, seperti apa juga aksi perjodohan antara Fuji dan Ferel yang digencarkan oleh netizen setelah mencuatnya konten kebersamaan mereka di gedung DPR RI beredar luas. Ditambah lagi dengan status-status Fuji yang seolah mencerminkan isi hatinya. Benarkah Fuji memang mengirimkan kode cinta untuk Verrell Bramasta? Dan bagaimana pula Fuji yang mengakui tengah menikmati statusnya sebagai jomblo? Namun tidak dipungkiri, desiran ingin memiliki pasangan seringkali muncul ketika melihat teman-temannya sedang bersama pasangan masing-masing. Hingga hal itu pun membuat Fuji sering galau. Benarkah meski Fuji mengaku belum ingin terburu-buru untuk membuka hatinya kembali, namun jika ada pria yang mendekatinya untuk berteman, Fuji pun tetap akan sangat terbuka. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebahagiaan kini tengah menyelimuti pasangan Alia Mas Said dan Thorik Halilintar. Ya, Rabu 29 Januari kemarin, mereka pun menggelar tasyakuran 4 bulanan kehamilan anak pertama mereka. Tak hanya itu, momen spesial tersebut juga bertepatan dengan ulang tahun Thorik yang ke-26, yang tentu saja menjadi hari yang penuh berkah dan kebahagiaan. Dengan mata berbinar, Thorik pun mengungkapkan rasa syukurnya karena pengajian dan syukuran 4 bulanan berjalan dengan lancar. Thorik pun merasa sangat bersyukur atas semua anugerah yang diberikan Tuhan dalam hidupnya. Mengingat di tahun kemarin telah diberikan seorang istri, hingga di tahun ini akan diberikan calon buah hati. Lebih lanjut, Thorik pun juga membagikan cerita tentang kondisi kehamilan Alia, di mana ia mengaku bersyukur karena Alia tidak mengalami banyak ngidam dan dalam kondisi yang sehat. Bahkan, meski sudah berencana umroh sebelum mengetahui kehamilan, Alia pun tetap bisa menjalankan ibadah tersebut dengan lancar dan juga kuat di saat kehamilannya itu. Kalau aku tahun depan disempatkan lagi mampir ke rumahmu, semoga udah bersama istri. Pengajiannya berjalan lancar, alhamdulillah. Untuk syukuran 4 bulanan kehamilan Alia sama ulang tahun. Suatu keberkahan, tahun lalu dikasih istri, tahun ini alhamdulillah diberikan berita gembira gitu. Dia nggak terlalu banyak ngidam sih, tapi alhamdulillah dia sehat. Sebenarnya janjian umrohnya udah dari sebelum mengandung ya, tapi alhamdulillah
selama selama umroh sampai selesai semuanya berjalan dengan lancar, dianya juga kuat gitu kan, nggak pakai kursi roda, hebat banget lah dia. Ya, kebahagiaan atas kabar kehamilan Alia tentu saja tidak hanya dirasakan oleh Thorik dan Alia, tetapi juga seluruh keluarga besar mereka. Menurut Thorik, mertuanya sangat senang dengan kabar kehamilan Alia. Begitu juga dengan keluarga Gen Halilintar yang menyambut penuh antusias, hingga ayah dan ibunda Thorik pun tampak khusyuk memberikan doa terbaik untuk kehamilan Alia dan calon cucu mereka, sembari memegang perut menantunya itu. Sebagai calon ayah, Thorik pun juga merasakan banyak perubahan di dalam dirinya, di mana ia pun dulu hanya berusaha menjadi pribadi yang lebih baik sebelum menikah. Kini ia pun ingin lebih dari itu. Salah satunya menjadi suami dan juga calon ayah yang bertanggung jawab. Bahkan kini sebagai calon ayah, Thorik pun mengaku lebih ekstra menjaga Alia yang kini sudah mengurangi pekerjaan dan lebih banyak istirahat di rumah. Bagi Thorik, kehamilan sang istri adalah sebuah kado terbaik di dalam hidupnya. Hingga ia pun tidak henti-hentinya berdoa agar bisa menjadi ayah yang baik dan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik untuk keluarganya. Bismillah. A'udzu bidzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah. A'udzu bidzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Artinya, dengan nama Allah, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaan Allah dari segala yang buruk-buruk. Ya, dan diberi kesehatan yang sebaik. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Senang banget, alhamdulillah banget, karena aku tuh terbiasa di rumah itu ada anak baru terus kan dulu gitu kan, jadi kayak banyak adiknya. Tentunya dengan menyambut mereka tuh rasanya kayak menyambut bukan ponakan tapi kayak saudara lagi. Perubahan mungkin perasaannya berbeda ya. Kayak awal sebelum nikah itu adalah pengennya tuh menjadi pribadi yang baik, terus ketika jadi punya istri pengennya jadi suami yang baik. Sekarang tuh pengen jadi bapak yang baik, juga ada 3 tuh status. Pengennya tuh ngejaga banget lah biar nggak kenapa-napa, itu sangat mengurangi kerjaan, keluar gitu, lebih banyak di rumah. Alhamdulillah, ini kado terbaik. Harapan semoga menjadi ayah yang baik, suami yang baik, pribadi yang baik, amin. Tasyakuran kehamilan 4 bulanan Alia tidak hanya menjadi momen spesial bagi keluarga, tetapi juga bagi para sahabat dekat mereka. Salah satunya adalah penyanyi Yura Yunita yang menyempatkan diri untuk hadir dalam acara tersebut. Menurut Yura, kehadirannya di acara ini bukan sekedar sebagai tamu, melainkan sebagai bagian dari keluarga. Yura pun juga mengungkapkan bahwa ia merasa jika Alia dan Thorik sudah seperti keluarganya sendiri, terutama setelah mereka menjalani umroh bersama. Selain itu, pelantun jalan pulang itu pun juga memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Thorik Halilintar yang bertepatan dengan momen tasyakuran tersebut. Menariknya, Yura pun juga membagikan cerita bahwa saat umroh, mereka pun sudah janjian untuk bertemu, sehingga momen kebersamaan di Tanah Suci itu pun semakin mempererat hubungan pertemanan mereka. Tak lupa, Yura pun juga menyampaikan doa terbaiknya untuk kehamilan Alia, di mana ia berharap sang calon ibu dan juga calon bayinya selalu sehat hingga proses persalinan nanti.
karena Alia sama Thorik tuh udah kayak keluarga, apalagi kemarin umroh bareng dan kita kayak semacam guyup banget sama mereka semua. Jadi nyempetin kesini untuk ngucapin selamat ulang tahun untuk Thorik dan juga Alia karena lagi jadi bumil. Mudah-mudahan utamanya Alianya sehat, bayinya juga sehat, doain Alianya juga sehat dan selamat ulang tahun untuk Thorik. Mudah-mudahan berbahagia selalu, damai selalu rumah tangganya Thorik dan Alia. Pokoknya sakinah mawaddah warahmah, kayak baru nikah ya padahal. Ya, momen tasyakuran kehamilan Alia tak hanya penuh kebahagiaan, tetapi juga penuh dengan kejutan spesial. Salah satunya adalah Thorik yang mendapatkan kejutan ulang tahun dari Yura. Menurut Yura, Thorik benar-benar terkejut saat menerima surprise kue ulang tahun darinya. Tak hanya itu, Yura pun juga telah menyiapkan sebuah kado spesial untuk Thorik sebagai bentuk kebahagiaan di hari istimewanya yang berbarengan dengan 4 bulanan kehamilan Alia Mas Said. Di sisi lain, Yura pun juga mengungkapkan kekagumannya melihat Alia Mas Said dan juga Mahalini, sahabatnya itu yang kini tengah hamil. Menurutnya, kehamilan mereka pun terlihat begitu indah dan juga menenangkan. Selama perjalanan umroh, Yura dan sahabat-sahabatnya pun juga mengaku saling menjaga satu sama lain, terutama untuk kedua bumil seperti Alia dan Mahalini. Kaget ya karena terkejut. Kan spesialnya sudah disampaikan tadi. Kayaknya biar Thorik aja yang jawab nanti. Aduh, pokoknya aku tuh ngelihat Lini sama Alia jadi bumil tuh indah banget, apalagi waktu kemarin perjalanan umrohnya bareng sama bumil-bumil ini. Jadi aku ngelihat begitu, ngelihat mereka berdua tuh kayak perempuan dengan hamilnya dengan perut itu indah, mendamaikan gitu. Terus kita kemarin waktu umroh juga saling jaga khususnya untuk para bumil-bumil ini, dan ibadahnya mereka berdua benar-benar dikasih kelancaran dengan keindahan dan banyak sekali keajaiban yang terjadi khususnya untuk para bumil-bumil ini ya. Lantas, seperti apa pula aksi perjodohan antara Fuji dan Pharrell yang digencarkan oleh netizen yang kini semakin menjadi-jadi setelah mencuatnya konten kebersamaan Fuji dan Pharrell di gedung DPR RI beredar luas. Ditambah lagi dengan status Fuji yang seolah mencerminkan isi hatinya. Dari mulai menuliskan caption "Aku Pilih Kamu" hingga memposting lirik lagu penuh makna tentang dirinya yang tidak mau sendiri. Benarkah Fuji pun memang sedang mengirimkan kode cinta untuk Pharrell? Yang kini Pharrell pun sedang mencari pendamping hidup di tahun ini. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Meninggalkan momen tasyakuran 4 bulanan kehamilan Alia Mas Said, romansa antara Fuji dan Pharrell Bramasta rupanya masih terus menjadi sorotan. Aksi perjodohan yang digencarkan oleh netizen makin menjadi-jadi setelah konten kebersamaan mereka di gedung DPR RI beredar luas. Namun, yang lebih mengejutkan adalah serangkaian peristiwa yang seolah saling berkaitan atau mungkin saja memang sengaja dipadukan. Setelah mengunggah momen bersama Pharrell, rupanya Fuji pun kembali membuat netizen heboh dengan postingan video terbarunya. Dalam video tersebut, Fuji pun tampil dengan latar musik berjudul Madu dan Garam, yang liriknya pun seolah mencerminkan isi hatinya. Tak mau sendiri, I need you here with me. Aku pilih madu, manis kayak kamu. Lirik penuh makna ini sontak membuat para penggemar makin terbawa perasaan. Pasalnya, lagu ini pun dirilis di tengah ramainya wacana perjodohan Fuji dengan Pharrell yang mengaku ingin segera menikah dan mempunyai istri di tahun 2025 ini. Lantas, apakah ini hanya kebetulan semata? Ataukah Fuji memang sedang mengirimkan kode cinta untuk Pharrell? Jawabannya tentu masih menjadi misteri. Namun yang jelas, chemistry Fuji dan Pharrell pun terus mencuri perhatian.
tipe aku. Nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Harus cowok dong mas, harus cowok, sesuai kodratnya aja. Yang penting nggak mau nyebut, nggak mau nanti digoreng-goreng, takut. Selain memposting video dirinya yang tampil dengan latar musik berjudul Madu dan Garam, belum lama ini Fuji juga sempat membuat netizen heboh setelah mengunggah kebersamaannya dengan Pharrell di akun media sosial pribadinya dengan menyelipkan sebuah caption yang ia tuliskan, "Aku pilih kamu." Sontak saja, unggahan ini pun langsung memicu spekulasi liar di kalangan para penggemar. Apakah kata-kata manis itu ditujukan untuk Pharrell atau hanya sekedar ungkapan tanpa makna khusus? Namun yang pasti, secara terang-terangan Fuji pun sempat mengungkapkan tentang harapannya untuk segera menemukan jodohnya di tahun 2025 ini. Hingga pernyataan Fuji itu pun semakin menarik perhatian warganet karena bertepatan dengan keinginan Pharrell yang juga menyebut ingin segera memiliki istri di tahun ini yang bisa mendukungnya, terutama dalam perannya sebagai anggota DPR RI. Lantas, apakah ini hanya kebetulan semata atau ada sesuatu yang sedang berkembang di antara Fuji dengan Pharrell? Akankah tahun 2025 ini menjadi tahun yang membawa kisah baru bagi keduanya? Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah gak muda deh untuk nikah muda. Iya gak sih? Gak tau deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25. Semoga awal nanti digoreng. Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi nggak pengen, kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau. Ingin apa ya? Masih sama sih, masih mencari jodoh juga yang belum dapat. Terus juga mau coba karir 2022 juga nikah kalau bisa ya. Cuman ya semoga secepatnya lah. Doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Lantas, seperti apa pula pengakuan Fuji yang kini tengah menikmati statusnya sebagai jomblo? Namun, tidak dipungkiri, desiran ingin memiliki pasangan pun seringkali muncul ketika melihat teman-temannya sedang bersama pasangan masing-masing. Hingga hal itu pun membuat Fuji seringkali galau. Benarkah meski Fuji mengaku belum ingin terburu-buru untuk membuka hatinya kembali, namun jika ada pria yang mendekatinya untuk berteman, Fuji pun tetap akan sangat terbuka? Hai, aku Feby Marsaya mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sebagai selebgram yang digadang-gadang sebagai Ratu FYP, urusan asmara Fuji tidak pernah lepas menjadi sorotan warganet. Apalagi semenjak putus dengan Thorik, warganet dan para penggemarnya hingga kini masih penasaran siapa sosok laki-laki pengganti Thorik yang bisa mengisi hati Fuji. Saat ditemui oleh tim Intens Investigasi beberapa waktu lalu, adik ipar almarhumah Vanessa Angel ini pun mengakui bahwa ia pun masih nyaman menikmati statusnya sebagai seorang jomblo. Namun, Fuji tidak menampik bahwa perasaan ingin memiliki pasangan kerap muncul, terutama saat melihat teman-temannya sedang bersama pasangan mereka. Di momen-momen seperti itulah, Fuji pun kerap merasa galau. Meski begitu, Fuji pun kembali menegaskan bahwa saat ini ia pun masih ingin fokus dengan kehidupannya dan belum mau terburu-buru untuk membuka hati kembali. Namun, jika ada pria yang mendekatinya untuk sekedar berteman, Fuji pun menyebut akan sangat terbuka. Kayak kelamaan jomblo deh ini. Seru banget. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini, apa karena FOMO aja. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal
ya aku open aja. Aku lagi enjoy main sama Buna, Erika, teman sekolah aku. Banyak sih sebenarnya. Lagi menikmati hasil aja sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.